Mungkin yang tempo hari saya pernah coba untuk cara membudidaya iguazu, bagaimana untuk membeleknya, tapi sekarang yang satu lagi ini akan kita belek lagi ya teman-teman. Kita akan potong lagi ya. Kalau kemarin potongnya mungkin dalam kita bagi dua, tapi kalau sekarang memotongnya adalah ke tengah ya teman-teman ya. Jadi iguazu teman-teman cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penghobi aquascape di Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Snail Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan pendidikan, wawasan, serta lebih mengedepankan edukasi dalam dunia ekosistem teman-teman. Nah, kali ini saya punya iguazu ya. Mungkin yang tempo hari saya pernah coba untuk cara membudidaya iguazu, bagaimana untuk membeleknya, tapi sekarang yang satu lagi ini akan kita belek lagi ya teman-teman. Kita akan potong lagi ya. Kalau kemarin potongnya mungkin dari kita bagi dua, tapi kalau sekarang memotongnya adalah ke tengah ya teman-teman ya. Jadi iguazu teman-teman cukup lumayan lama sekali untuk pertumbuhannya, satu. Yang kedua, tapi dia kuat untuk tanpa karbon dioksida, pertumbuhan tanpa nutrisi yang baik pun juga dia tetap akan tumbuh. Kemudian tanpa cahaya yang tinggi pun juga dia tetap akan tumbuh. Itulah iguazu. Jadi saya cukup lumayan suka dengan iguazu karena pertumbuhannya yang tidak rumit ya. Nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau untuk membudidaya seperti ini, syaratnya harus tetap ya, dia tetap harus indukan, tidak boleh anakan, tidak boleh remaja ya. Yang misalkan indukan itu ya istilahnya sudah seperti ini, jadi besarnya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan akan lebih besar lagi, biasanya dia sudah otomatis mengeluarkan tunas baru. Tapi kalau misalkan seperti ini dia agak lama juga, jadi kita harus black ya. Tapi yang kemarin tempo hari ternyata itu di blacknya di tengah, kita akan sekarang memblacknya itu ke samping dan beradanya di tengah ya. Nah ini yang kita harus perhatikan, ini adalah akarnya yang harus lebat seperti ini segar sekali. Ini boleh teman-teman ya merapihkan seperti ini untuk akarnya, jadi supaya tidak rumit. Nih, kita potong akarnya. Nah yang harus perhatikan tentunya dari batang si iguazu ini harus lebih besar ya, satu. Terus akarnya benar-benar lebih segar dan lebat seperti ini. Dan satu yang harus diperhatikan, ini harus dibagi dua dulu akarnya, karena kita akan membeleknya itu ke tengah ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman nih. Jadi dibagi dua kayak gini, berarti kita akan posisinya membeleknya ke tengah seperti ini. Jadi dibagi dua ya. Kalau misalnya kemarin dibagi duanya dari pinggir, itu pun juga bisa sebetulnya teman-teman, dibukanya dipotongnya dari tengah atau dari pinggir. Kalau ini dari tengah ya kita potongnya. Nah perhatikan dulu dari ininya. Kalau misalkan sudah sesuai seperti ini, kita potong untuk bagian tengah dengan hati-hati, jangan sampai batang dari daun ini untuk batang tengahnya itu dia tidak ada, malah jadi rampung gitu teman-teman ya. Jadi harus kita perhatikannya itu si batang ini harus lebih besar ya, itu ya. Nah kayak gini teman-teman nih. Jadi iguazu banyak yang tanya ke saya, kenapa sih iguazu kok harganya jatuh ya. Saya juga kurang ngerti kenapa sih harganya kok bisa jatuh gitu ya. Padahal sebetulnya kalau zaman dulu ini tanaman yang cukup digemari dan ya lumayan lah harga-harganya. Dia bisa sampai ada yang menjual 400 sampai 500. Mungkin kalau sekarang tidak nyampe segitu. Jadi mungkin kompetitornya ya banyak sekali ya yang menjual, jadi harganya jatuh si iguazu ini. Tapi justru kalau misalkan
seperti itu keadaannya, ya itu kesempatan buat teman-teman untuk membeli dan membudidaya di rumah gitu teman-teman. Kalau pertanyaannya, kalau misalkan untuk anubias di sistem seperti ini bisa apa tidak? Kalau setahu saya sih anubias merampungkan daun ya, dia tidak kita akan potong seperti ini. Dia hanya bisa merampungkan daun hingga menumbuhkan tunas. Kalau ini kan bisa dibagi dua di tengah kayak gitu teman-teman. Ini kayak gini nih. Nah, kayak gini, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Berarti yang part 1 ya yang tadi itu dibagi dua di tengah. Dibagi dua di depan. Kemudian kalau sekarang sistemnya dibagi dua di tengah. Jadi keadaan seperti ini, jadi kita bagi dua tengah begitu. Kayak gini nih teman-teman ya. Jadi tipsnya jangan sampai tunas yang baru akan menumbuhkan nanti di sini. Dan batangnya harus agak besar ya, harus agak besar dan pas posisinya itu di tengah untuk pembelekannya ya. Jadi logikanya kalau misalkan untuk masih anakan atau masih belum motor plan, itu tidak bisa untuk membelek seperti ini. Yang ada juga dia nanti jadi melting atau mati ya. Jadi harus indukan. Kalau misalkan yang lebih besar lagi daunnya, itu akan lebih bagus lagi. Tapi biasanya kalau misalkan yang lebih besar itu dia sudah menumbuhkan tunas baru teman-teman, biasanya dengan otomatis ya. Tapi kalau misalkan untuk usia-usia segini jadi ini agak lama dia, makanya kita black supaya dia menumbuhkannya itu lebih cepat dan akan lebih banyak lagi gitu teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman, tipsnya seperti ini. Jadi ini boleh dilapihkan aja sesuai keinginan teman-teman. Cuman kalau misalkan ini mau dipotong juga tidak masalah, asal jangan sampai pemotongannya itu mengganggu dari batangnya ini. Tapi kalau saya sarankan sih jangan, udah keadaan seperti ini aja, biar dia menumbuhkan tunas baru nanti dari sini. Oke? Ya teman-teman, itu aja mungkin tips dari saya sedikit saja, mungkin juga teman-teman juga akan lebih tahu lagi dan lebih bagus lagi untuk wawasan dari bagaimana cara membudidaya iguazu ini. Dan ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat sekali untuk para penghobi di aquascape di seluruh Indonesia ya. Oke. Nanti kita updatekan lagi ya teman-teman ya, karena memang ini adalah iguazu yang lama sekali pertumbuhannya. Mungkin saya akan updatekan, ini agak lama juga ya. Jadi antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nanti kita akan updatekan apakah ini akan menjadi berapa tunas nanti ke depannya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.